warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Para majelis guru, maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kajian kita, saya dengan Buya berdiskusi, rasanya kita fokuskan kajian kepada tasawuf ya Buya ya. Tasawuf pun mungkin adalah kita pelajari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah ya. Itu ya. Kebetulan anak kelas 6 sekarang belajar ini. Nanti bukunya bisa guru-guru silakan nanti, kalau kurang kita fotokopi, kalau tidak salah ada di di tempat buku-buku kurikulum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang tasawuf, sebetulnya tasawuf itu adalah bagian dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam tasawuf. Itu adalah dia tidak lepas dari apa yang disebut dengan ihsan. Bahkan ada yang menyatakan tasawuf itu adalah memang bagian dari ihsan itu. Bahkan ihsan itu sendiri itu tasawuf sebetulnya. Karena ihsan itu sebetulnya adalah bicara tentang akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Berislamlah engkau itu secara utuh, secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, berislam secara utuh dan secara komprehensif itu yang seperti apa? Ya, berislam secara utuh dan komprehensif itu adalah akidah atau iman betul-betul harus kita jadikan sebagai landasan hidup kita 24 jam. Jadi kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kita sebagai seorang mukmin, iman harus jadikan landasan kehidupan kita 24 jam. Kemana kaki kita langkahkan, ide pemikiran apapun yang keluar dari otak kita, pernyataan statement apapun yang keluar dari lidah kita, apapun tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, bahkan kebiasaan hidup kita, bahkan juga karakter kita, dan yang terakhir adalah sikap kita. Itu nggak boleh lepas. Iman harus dijadikan landasan hidup. Dan alhamdulillah moto hidup santri Nurul Ilmi itu kita jadikan iman adalah sebagai landasan kehidupan. Nah, yang kedua, Islam itu isinya di situ ada namanya syariat. Syariat itu adalah the way of life, tata cara kehidupan yang harus kita tempuh. Itu juga harga mati. Namun kalau bicara tentang syariat ini, di sini ada namanya ijtihad. Maka kita mengenal apa yang disebut dengan mazhab fikih, ya, yang dikenal yang disebut dengan mazhab fikih karena kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi itu tata cara kehidupan apapun yang kita lakukan, berbisnis, berpolitik, memperlakukan sumber daya alam yang Allah berikan,
kita sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, bagaimana bersikap kepada istri, sebagai seorang istri, bagaimana bersikap kepada seorang suami, kemudian sebagai orang tua, bagaimana kepada anak, anak bagaimana bersikap kepada orang tua, kita sebagai murid, bagaimana kita kepada guru kita dan sebagainya. Bahkan bukan hanya aspek ibadah-ibadah yang murni ritual saja, bahkan semua aspek kehidupan dari yang bersifat murni ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, bahkan ibadah-ibadah yang bersifat tidak murni ritual, bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berniaga, berbisnis, bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang Allah amanahkan, dan sebagainya, segala aspek kehidupan sehari-hari. Itu syariat. Nah, yang ketiga, nah disinilah letaknya tasawuf yang disebut dengan ihsan. Nah, makanya itu tasawuf itu cenderung bicara tentang akhlak, dan memang bicaranya adalah tentang akhlak mulia, ya, tentang akhlak karimah. Saya tertarik akan satu pernyataan yang pernah diucapkan. Ini saya dapat waktu saya di Madinah, ya. Ada yang mengatakan ini ungkapan dari yaitu yang menulis kitab tafsir Zilal Quran itu siapa? Said Qutb, ya. Dan tokoh Ikhwanul Muslimin siapa, Bu, ya? Hasan Al-Banna. Saya pernah mendapatkan istilah ini waktu saya di Madinah dulu. Wakilah. Wakilah. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan Hasan Al-Banna. Ya, ini adalah ucapan Hasan Al-Banna, yaitu ayyatasarra'a al-mutasawwifu wa yatasawwafa al-mutasyari'u. Ini wakilah, ini ada yang mengatakan ini ungkapan Hasan Al-Banna. Sebetulnya Hasan Al-Banna itu seorang sufi gitu loh. Dan dia menjadi musyrif, ya Bu, ya, seorang sufi. Tapi gerakan politiknya yang dahsyat gitu. Tapi seorang sufi. Jadi kalau ada gerakan di Indonesia yang mengatakan dia mengikut tarikohnya, caranya Hasan Al-Banna, tapi maaf tidak suka kepada tasawuf, saya rasa itu perlu ditanyakan kemurnian pengikut Hasan Al-Banna. Karena Hasan Al-Banna itu sebetulnya seorang sufi gitu loh, hakikatnya. Jadi apa sih kata Hasan Al-Banna? Kata Hasan Al-Banna itu begini, ayyatasawwafa al-mutasyari'u. Al-mutasyari', orang yang menjalankan syariat itu nggak boleh lepas dari tasawuf, nggak boleh lepas. Begitu juga ayyatasarra'a al-mutasawwifu, orang yang menjalankan tasawuf, yang bertasawuf itu harus juga tidak boleh keluar dari syariat. Kenapa di masyarakat kita lihat berkembang tarekat-tarekat yang lari dari syariat? Kadang-kadang melakukan hal-hal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat, gitu ya. Bahkan kadang-kadang zikir tapi sampai kayak orang mabok gitu. Zikir sampai kayak orang kesurupan. Kadang-kadang bukan cuma sekedar itu, bahkan lebih dari itu, membuka aurat di depan orang ramai padahal sedang berzikir. Itu tarekat bukan tasawuf, beda. Nah, tarikoh itu beda dengan tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah asal kata sofa yasfu sofaan fahuwa sofin. Ya, sofin itu artinya adalah bersih, jernih. Jadi orang yang bertasawuf itu, ya, seorang namanya salik, ya. Orang yang bertasawuf itu disebut biasanya salik, ya. Itu dia harus maksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar hatinya tuh bersih gitu loh. Bersih dari apa? Ya bersih dari
apa yang disebut dengan kotoran-kotoran hati itu. Apa sih kotoran hati? Kotoran hati itu contoh rasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling berjasa, bakhil alias pelit, cuek, ego, yang dipentingkan cuman kepribadiannya sendiri, nggak mau sedikit pun kepedulian dan nggak mau sedikit pun berkorban, maunya cuma nerima, maunya cuma dapat sesuatu, tapi memberikan sesuatu kepada orang lain pun kayaknya pelit banget dan sebagainya. Apalagi sampai berbuat zolim, apalagi sampai na'udzubillah menfitnah, apalagi na'udzubillah sampai menghalalkan segala macam cara. Itu jauh sifat-sifat seperti itu dari seorang sufi. Makanya itu Allah bilang wa nafsi wa masawwaha, dan demi jiwa yang Allah ciptakan pada khususnya manusia, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Bahasanya di sini qad, ya, qad. Qad di situ kalau kita belajar ilmu nahwu itu adalah litahaqquk, benar-benar, bukan cuman imajinasi, bukan hanya ini, bukan, tapi betul-betul garansi dan jaminan. Ya, qad aflaha, benar-benar telah beruntung siapa? Man zakkaha, siapapun manusia yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, membersihkan kolbunya dari penyakit-penyakit tadi. Itu garansi dan jaminan dari Allah. Jadi kalau orang yang bertasawuf itu jauh dari dia sifat iri, jauh dari dia sifat sombong, apalagi hasud, dengki. Orang yang bertasawuf itu betul-betul dia selalu menjaga perasaan orang gitu. Jadi jangan dilihat penampilannya kayaknya kalem, tapi ngomong kadang-kadang sekali ngomong nyakitin orang. Itu bukan orang bertasawuf namanya. Ya, jadi apapun hal-hal yang mengotori kolbunya, dia berusaha dia bersihkan hatinya dari yang kotor-kotor itu. Itu seorang sufi gitu. Ya. Tapi seorang sufi ini supaya nggak nyasar, supaya nggak keluar dari jalur, dia harus tidak keluar dari syariat. Ya, kalau soal iman, akidah, kita sebagai muslim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harga mati, nggak perlu ditawar-tawar itu. Ya Bu ya, itu sudah wajib. Itu iman tuh jadi landasan kehidupan, sudah nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ya, syariat itu juga sesuatu hal, walaupun memang dalam syariat ini ada perbedaan-perbedaan hasil ijtihad, khususnya para ulama mujtahid. Namun kita akan menjadi insya Allah seorang muslim yang mudah-mudahan mencapai kepada atau menuju kepada Islam kafah kalau hati kita ini bersih. Karena Allah bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar telah rugi siapapun yang mengotori hatinya. Mengotori hatinya. Kenapa? Kok hati yang dituju pertama kali oleh Allah? Karena hati itu nanti akan menentukan apa yang ada di pikiran seseorang. Kalau hati saya negatif terhadap Buya, pasti otak saya, yang ada di otak saya tentang beliau juga pasti hal yang negatif. Nah, kalau otak saya, hati saya, dan apa yang di otak saya tentang beliau negatif, itu statement pernyataan saya kadang-kadang sadar gak sadar kadang-kadang negatif tentang beliau. Itu udah otomatis tuh. Dijaga bagaimanapun kadang-kadang kepreset juga gitu. Nah, kalau pernyataan sudah negatif, biasanya tindakan-tindakan saya terhadap beliau pun negatif. Begitu juga kalau hati saya bersih, insya Allah segala apapun yang ada di otak saya tentang beliau positif, pernyataan saya tentang beliau positif, dan segala yang saya lakukan pun insya Allah, karena manusia nggak ada yang sempurna, insya Allah adalah hal yang baik dan positif. Nah, kalau dibiarkan, ini menjadi kebiasaan, menjadi habit kita, sesuatu hal yang baik dan positif.
Kalau sudah menjadi habit, insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter positif. Yang akhirnya segala sikap kita dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita lakukan, insya Allah semuanya adalah positif. Disinilah urgensinya yang namanya tasawuf. Tapi seorang sufi tidak boleh keluar dari syariat. Ya, kenapa? Karena ada istilah nanti dalam tasawuf itu ada hakikat, ada ma'rifat gitu ya. Saya mungkin sering mengatakan atau mungkin pernah mengatakan di depan guru-guru. Saya pernah berdialog dengan seorang ahli bahasa di Dewan Bahasa ketika saya ceramah di kantor Dewan Bahasa di Rawamangun itu, yang kantornya di samping UNJ. Itu seorang profesor doktor dalam bidang bahasa pernah berdialog dengan saya. Subhanallah, sampai saat ini saya masih terkenang itu apa informasi dari beliau. Bilang, Pak Ustadz ada waktu nggak 15 menit kita diskusi katanya. Dia bilang apa? Boleh nggak Ustadz? Saya sedikit memberikan info apa itu arti kata dalam bahasa Indonesia yang namanya mengenal. Mengenal itu bukan mengetahui. Ini bagus ya. Mengenal itu bukan mengetahui. Mengenal itu kalau dalam bahasa Arab ma'rifah. Ya, mengenal itu dalam bahasa Arab itu ma'rifah. Makanya coba kita sadar nggak mahfuzat yang kita belajar waktu kelas 1. Man arafa bu'da safari ista'addah. Bukan man alima gitu loh. Tapi ungkapannya man arafa bu'da safari ista'addah. Nah, kita pernah nggak dengar juga ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Juga yang sering juga kita dengar waktu kita kelas 1 di mahfuzat yang kita pelajari, halakam burun lam ya'rif qadra nafsihi. Bukan lam ya'lam, bukan lam ya'dri, tapi lam ya'rif. Nah, arafa yang masdar mimnya itu adalah ma'rifah. Ternyata menurut profesor itu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengenal. Itu mengenal itu hasil dari 4 proses. Proses yang paling rendah itu mengetahui. Itu proses yang paling rendah justru. Nah, saya sedikit banyak alhamdulillah tahu siapa Buya Idrianto. Saya sedikit banyak insya Allah saya tahu siapa Ustadz Komar. Saya sedikit banyak insya Allah tahu siapa Ustadz Fahmi. Tapi jangan hanya sekedar tahu. Tingkatkan terhadap apa yang kita tahu itu kita mengerti. Banyak hal yang kita tahu tapi kita nggak ngerti. Nah, banyak yang kita tahu tapi kita nggak ngerti apa yang kita tahu itu gitu. Nah, tahu dan ngerti itu tergantung informasi yang masuk ke otak kita. Ya, makanya orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak itu disebut alim. Kalau jamaknya disebut ulama. Tapi kan kita kalau bisa jangan cuma sekedar tahu, sampai ke tingkat memahami apa yang kita mengerti dari apa yang kita tahu tadi. Faham. Nah, faham ini sudah pakai kolbu, sudah pakai hati. Kalau tahu dan mengerti itu hanya sebatas apa yang masuk ke otak. Informasi apa yang masuk ke otak kita. Tapi kalau sudah memahami, itu harus pakai hati yang bersih. Udah pakai kolbu. Kalau kolbu kita kotor, walaupun informasi yang masuk ke saya tentang Buya ini positif dan baik, tapi kolbu saya kotor terhadap beliau. Saya ada rasa dengki, ada rasa hasut, ya Buya ya. Sekalipun saya tahu kapasitas beliau, tapi karena hati saya ini kotor, ya, maka ya Allah, saya akan selalu salah paham terhadap beliau. Bahkan pemahaman saya bisa jadi, ya, pemahaman yang negatif tentang beliau, karena hati saya kotor. Nah, kemudian setelah kita tahu nggak cukup cuma tahu, tingkatkan ke
menjiwai apa yang kita pahami itu secara benar. Nah, baru hasilnya nanti terakhir, kata profesor tadi bilang sama saya, adalah mengenal. Itu udah inti hasil terakhir daripada mengetahui, kemudian mengerti, memahami, dan menjiwai tentang sesuatu. Itu namanya mengenal. Nah, yuk kita masing-masing diri kita ingat dalam hadis itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita banyak belum mengenal siapa diri kita, sehingga akhirnya kita sombong, hasut, dengki, merasa dan sebagainya, sifat-sifat negatif itu kepada orang yang baik pun kepada kita. Karena ada hasut, dengki kita nggak ada sedikit pun positif kita kepada teman kita yang baik itu. Nah, makanya itu akhlak itu letaknya di kolbu. Nah, makanya kajian tasawuf itu intinya adalah mengaji hati. Ya, makanya ingat saya katakan tadi, kata Asad Al-Banna, sekalipun ini perlu diklarifikasi, tapi saya dengar ketika saya di Madinah, ketika ngaji dengan teman-teman halakoh, Asad Al-Banna bilang, ayatasawwafa al-mutasarri'u wa yatasarra al-mutasawwifu. Orang yang bertasawuf itu nggak boleh keluar dari syariat, tapi orang yang bersyariat pun tidak boleh keluar dari tasawuf. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesombongan, keangkuhan. Supaya apa? Juga ketika dia bertasawuf tidak masuk ke dalam tarekat-tarekat yang kadang-kadang keluar dari syariat. Kan banyak sekali kita lihat itu di YouTube itu. Tarekat-tarekat tertentu justru melakukan zikir-zikir yang jauh dari syariat. Nah, mungkin ini mukadimah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan, dan insya Allah kita akan dapat ilmu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Ingat ya, ayatasarra al-mutasawwifu wa ayatasawwafa al-mutasarri'u. Orang yang menjalankan syariat tidak boleh lepas dari tasawuf, tapi orang yang bertasawuf jangan keluar dari syariat. Disinilah kalau kata orang Malaysia itu puncanya, sebab utamanya kenapa lahir tarekat-tarekat. Bukan malah benar, malah kadang-kadang apalagi mursyidnya yang mereka sebut punya kepentingan yang bersifat duniawi, hawa nafsu dan syahwat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.